beberapa lambang sepintas saja supaya Anda ketahui. Di antara lambang-lambang Yahudi, lihat. Nah, ini ada segitiga, di tengahnya ada bintang David, segitiga. Kalau dua, satu terbalik, itu menjadi bintang David, bintang 6. Bintang 6 itu lambang Zionis. Nah, kemudian lihat lagi mata satu. Ini juga lambang Zionis. Jadi beberapa grup band di Indonesia pakai lambang mata satu. Ini grup Zionis. Mata satu ini lambang Dajjal. Mata satu ini lambang Dajjal. Jadi Nabi sudah kasih tahu dari jauh-jauh hari bahwa nanti akan datang Dajjal di tengah aku punya umat. Salah satu cirinya adalah bermata satu. Dan luar biasa menariknya, Nabi mengatakan begitu 15 abad yang lalu. Belakangan saudara, ternyata gerakan Zionis yang menggunakan lambang mata satu. Anda kalau ambil duit dolar Amerika, ini lambangnya mata satu seperti ini. Untuk piramid ada mata satunya. Silakan Anda ambil uang $1. Lambangnya adalah lambang Zionis. Kemudian ini seperti jangkar, ini juga lambang Zionis. Jadi kenali, ini merupakan lambang Zionis. Ini lambang jangkar, di atasnya ada mata satu. Jadi kalau Anda menemukan lambang-lambang ini merupakan lambang gerakan Zionis internasional. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Israel sampai menjadi sebuah negeri? Singkat saja. Pertama, setelah mereka berulang kali datang ke sultan, minta diizinkan memiliki tanah lokasi untuk mereka bangun pemukiman Yahudi. Setelah beberapa kali juga mereka ditolak, akhirnya saudara, mereka berkumpul di Inggris, tokoh-tokohnya membuat deklarasi Freemason secara terbuka di tahun 1717. Jadi sudah kita katakan, Freemason itu saudara, ini organisasi rahasia Yahudi yang tujuannya adalah untuk mewujudkan, mengimplementasikan bagaimana Yahudi bisa punya negara dengan cara apapun. Dia menghalalkan segala cara, baik dengan cara lobby maupun dengan cara teror. Nah kemudian yang kedua, tanggal 1 Mei 1776, orang yang bernama Adam Weishaupt mendirikan Illuminati. Jadi kalau kita lihat dari sini berarti saudara, Freemason lebih dulu dari Illuminati didirikan. Tapi kedua-duanya ini merupakan sayap juang Yahudi. Nah, kemudian yang berikutnya ketiga, di tahun 1890 seorang tokoh Israel atau Yahudi bernama Nathan Birnbaum memperkenalkan istilah Zionis. Setelah Freemasonry berdiri, mulai punya banyak anggota dari kalangan Yahudi. Nah kemudian berdiri lagi Illuminati, mulai meluas, dia punya keanggotaan, bukan hanya kalangan Yahudi, di pun yang mendukung berdirinya negara Israel ikut bergabung. Akhirnya begitu mereka merasa sudah bagus, gerakan mereka sudah mulai menguat, maka Nathan Birnbaum memperkenalkan istilah Zionis. Ini yang pertama kali dalam pertemuan puncak kaum Yahudi di Eropa yang mengajak, menyerukan kepada seluruh bangsa Israel di dunia manapun berada untuk datang tinggal di Palestina. Dengan alasan karena Palestina pertama aman, mereka tidak diganggu oleh tentara-tentara Islam, dan yang kedua mereka anggap itu adalah bumi Nabi Musa alaihis salam, sehingga mereka klaim sebagai bumi mereka. Baik, yang keempat, saudara, setelah istilah Zionis ini diwacanakan, akhirnya 6 tahun kemudian Theodor Herzl mempopulerkan Zionis, saudara, melalui yaitu teorinya dengan menyebut Jewish State, negara Jewish. Jewish itu Yahudi. Jadi mulailah Theodor Herzl kampanye di negara-negara Eropa bahwa bangsa Yahudi akan mendirikan negara Yahudi. Ini tahun 1896. Jadi sampai saat itu mereka belum punya negara.
Mereka masih numpang di bumi Palestina. Nah, kemudian mari kita lihat yang berikutnya, kelima. Saudara, setahun kemudian istilah Zionis yang diperkenalkan oleh Nathan Birbaum, yang kemudian istilah negara Yahudi yang dipopulerkan oleh Theodore Herzl, dikukuhkan melalui Kongres Zionis pertama di Swiss, saudara. Jadi ada Kongres Zionis pertama dilaksanakan di Swiss tahun 1897. Mereka semua setuju dengan istilah Zionis untuk membentuk a Jewish state, dengan istilah gerakan Zionis untuk membentuk negara Yahudi. Mereka deklarasi. Nah, kemudian yang 6, dari Kongres Zionis tadi lahirlah protokol Zionis. Nanti akan saya tunjukkan protokol itu isinya apa saja. Jadi protokol itu semacam petisi. 1, Zionis akan begini. 2, akan melakukan ini. 3, akan melakukan hal. Semua dirincikan. Nah, itu disebut protokol Zionis. Isinya nanti akan kita pelajari. 7, di tahun 1917 Kerajaan Inggris dengan resmi memberikan Lord Moyne dibunuh di Kairo oleh orang-orang Yahudi, saudara. Mereka udah berani culik